Misalnya kita punya anak, ya. Kita punya pilihan, apakah anak kita mau disekolahkan yang gratis? Wonten mboten Bu sekolah yang gratis? Wonten nggih Mbak Menawi. Atau yang murah, ya. Yang murah itu yang siang hari udah pulang. Ya, siang hari udah pulang. Ya, apalagi di negeri, ya. Atau kita mau nyekolahkan yang kita ya cukup ngeden, harus mengeluarkan biaya. Karena mungkin harus apa? Harus di asrama misalnya, ya. Sekolah di asrama atau yang namanya apa Bu? Pesantren. Biasanya cukup memerlukan biaya yang lebih. Kira-kira lebih murah atau lebih mahal Bu? Lebih, karena harus ada biaya makan. Apalagi biaya asrama, apalagi pendidikan 24 jam, ditambah waktunya mungkin 6 tahun gitu, dari lulus SD, ya, sampai lulus SMA. Kira-kira berapa tahun Bu? Berapa tahun Pak? SMP dan SMA 6 tahun. Bisa dibayangkan mungkin harus jual ini dan itu dan sebagainya. Namun kalau kita renungkan, dicoba kita pikirkan, ini khususnya yang masih punya putra SD, ya, yang masih punya putra SD. Kalau yang sudah mahasiswa ya mungkin babnya berbeda. Yang masih punya putra SD atau masih punya cucu SD, maka silakan direnungkan mau kemana sesudah lulus SD. Kita tinggal memilih. Kalau SMP dan SMA misalnya yang jam 11, 12 atau jam 1 atau jam 2 sudah pulang, kira-kira sesudah pulang apa acaranya Bu? Apakah kita bisa memberi pelajaran? Apakah kita bisa memberi materi, yaitu materi-materi tentu saja yang sangat berguna untuk bekal hidup, yaitu ilmu yang bermanfaat, ilmu yuntafa'u bih, ya. Kalau sekiranya kita tidak sanggup, apalagi waktunya terbatas, ya, apalagi mungkin ibu-ibu sibuk, ya, tiap hari asah-asah, umbah-umbah, atau mungkin malah juga punya karir, bekerja, sementara anak di rumah sendirian. Maka pikirkanlah, mari kita keluarkan sebagian harta kita, tidak usah eman-eman, ya, untuk memilih jalur menyekolahkan anak kita di pesantren, di mana tentu saja mungkin kita ingin memilih yang ada SMP SMA-nya, kan? Itu juga ada pilihan yang seperti itu, ada formalnya. Karena dengan sekolah di sana selama 6 tahun,
kita sudah menitipkan anak kita ke ustadz-ustadz, ke guru-guru, ke lingkungan yang baik. Biasanya mungkin problemnya, biayanya dari mana? Ya tinggal kita sendiri yang tahu. Apakah benar-benar kita tidak mempunyai biaya? Sementara mungkin kita punya mobil atau kita punya harta yang sebenarnya cukup, itu kembali kepada diri kita masing-masing. Itu kita sendiri yang mengetahui dengan pilihan itu. Jadi bagi yang mungkin masih, karena mungkin kalau SD masih butuh kasih sayang berada di rumah ya, maka kita usahakan siap untuk melepas anak kita biar lebih mandiri, karena sudah jarang ketemu kita. Itu artinya bukan berarti kita melepas kasih sayang, tapi justru karena kita sayangnya kepada anak kita. Kalau memang kita punya anggaran dan berusaha sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan membantunya, Allah akan meringankannya. Ya, jadi disekolahkan yang full time 24 jam ya, 24 hours ya, di pesantren. Maka di sana insya Allah anak kita akan dilatih mandiri, baik mungkin masalah cuci pakaian dan sebagainya, masalah belajar diajari mandiri. Sebab kalau ketemu kita di rumah mungkin akan manja dan sebagainya. Kemudian dilatih berorganisasi, juga tidak hanya siang hari belajar, tetapi juga ada belajar di sore hari, ada belajar di malam hari, ada belajar bahkan di pagi-pagi atau dini hari, dan akan berkenalan dengan banyak orang-orang yang soleh tentu saja. Jadi ini sebuah perenungan ya bagi kita, khususnya yang mungkin masih punya putra, putri atau cucu ya, yang masih belajar di sekolah dasar. Ya, kita sudah melihat contoh-contohnya yang putranya disekolahkan di pesantren ya, seperti Pak Bowo menyantrenkan di Melangi ya. Ustadz Misbah melepas putranya sekolah pesantren 6 tahun di Mu'alimin. Kebetulan saya sendiri juga ya 6 tahun anak saya di Mu'alimin, dan yang satu atau kakaknya di Hidayatullah 6 tahun juga. Memang pengeluarannya cukup banyak, namun kita tetap berdoa ya supaya Allah memberi kemudahan, dan apa yang dibelanjakan di jalan Allah, insya Allah Allah ganti dengan yang lebih baik. Dan untuk supaya anak kita mandiri juga ya di dalam ibadah ya, dalam ibadah
ya paling tidak dengan waktu yang cukup lama, yaitu 6 tahun SD SMP misalnya, toh nanti ketika dia di perguruan tinggi ya, dia sudah bisa insya Allah ya, mandiri beribadah, tidak harus dioprak-oprak, tidak harus dioyak-oyak. Namun kita tetap memonitor sebagai orang tua ya, sebagai orang tua, karena di dalam Al-Quran yang kita hafal yaitu ya ayyuhalladzina amanu, apa lanjutannya? Qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, ya, yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak usah melakukan, tidak ada kewajiban ya. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka salah satu kewajiban kita adalah sebagai orang tua mendidik anak kita ya. Mendidik supaya mandiri beribadah, karena selama mungkin SMP SMA itu 6 tahun dididik agar nantinya ya ketika lepas dengan orang tua karena menjadi mahasiswa kan mungkin bisa jadi di kota sendiri atau di luar kota, bahkan untuk selanjutnya ketika berumah tangga itu kan juga sudah diusahakan atau insya Allah bisa mandiri beribadah. Bukan berarti yang tidak di pesantren tidak bisa mandiri ya, karena tadi hanya pilihan ya. Namanya pilihan kan bebas ya. Pilihan pertama 6 tahun sekolah yang siang pulang ya sudah, berarti murah, lebih murah. Tetapi pilihan ini konsekuensinya, pertanyaannya adalah sanggupkah kita memberi pelajaran juga di siang, di malam hari, di pagi hari, atau memonitor ya. Lalu apakah kita juga punya bekal ilmu ya untuk memberi pelajaran kepada anak kita di saat siang malam harinya ya. Khususnya adalah materi-materi yang berkaitan dengan keagamaan. Jadi itu semua adalah pilihan. Sementara yang sekolahnya di pesantren ya kita harus mungkin sedikit ngedem, yaitu berusaha untuk menghemat segalanya ya. Kalau dalam hal rumah ya yang penting fungsional ya, bisa ngiyup gitu. Kalau hujan ya kita tidak kehujanan gitu aja. Lalu kendaraan yang mungkin ya sementara mungkin tidak harus mikir harus punya mobil misalnya ya. Kemudian piknik juga mungkin berkurang atau dikurangi, senang-senang juga dikurangi. Dan juga karena kita juga Ramadan biasa puasa ya kan, atau kita udah terlatih puasa di bulan Ramadan, maka di luar Ramadan juga mari kita juga usahakan ya, karena anak sedang menyekolahkan anak, dan seterusnya mestinya tidak hanya ketika sedang menyekolahkan anak, yaitu berpuasa sunnah. Seperti ketika kita kemarin Sya'ban puasa, banyak puasa misalnya Senin Kemis, itu kan seperti sholat qobliyah. Sedangkan sekarang Ramadan wajibnya, sholat wajibnya, sementara atau dan nanti sesudahnya yaitu ketika Syawal
Mari kita puasa atau kita seperti sholat ba'diyah, yaitu puasa apa? Syawal, ya, meningkat. Bulan Syawal itu meningkat. Artinya kita pilih cari hari yang mungkin kita bisa puasa Syawal untuk bisa kita lengkapi seperti dalam hadis sahih bahwa ketika kita bisa menambah puasa Syawal maka kita sudah seperti berpuasa 360 hari. Bagaimana hitung-hitungannya? Satu amal kan 10 kali, ya. Di asyri yang tadi, ya, dengan 10 kali lipat. Berarti selama 30 hari sama dengan 300 hari. 30 hari sama dengan 300, lalu ditambah 6 hari sama dengan 60 hari. Maka mari kita usahakan dengan sungguh-sungguh. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Nah, doa orang yang berpuasa insya Allah dikabulkan Allah. Al-Fatihah. Ar-Rahman. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka sami'un qarib ya Qadiraja. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kaum mukmin kaum mukminat, dosa-dosa kaum muslimin kaum muslimat yang masih hidup dan yang telah meninggal dunia. Rabbi firli wa li walidayya wa lil mu'minin. Ya nisabira, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa ayah bunda kami, dan berikanlah kasih sayang kepada keduanya sebagaimana mereka telah memelihara kami di waktu kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita minum, baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah masuk ya Bapak? Zahabat tama'u wa tadawudu wa sabatul ajru insyaallah.